Kembali lagi ke 33 jam menjaga demokrasi. Pak Muradi, seperti yang kita ketahui, belum lama ini kan para akademisi sudah mulai turun gunung. Menurut Pak Muradi, ini gejala apa ini? Ya, ngomongnya bapak kita seumuran kan. Sama-sama 98 kita kan, cuma beda tempat aja. Gak apa-apa. Jadi gini ya Pak, nih kalau kampus sudah turun gunung, kampus kan itu Pak. Pertama itu bentuknya mahasiswa ya, yang kemudian mereka ke lapangan, mereka turun ke jalan, atau bentuk aksi keprihatinan. Ini dua-duanya punya daya dasar yang luar biasa. Nah, cuma pertanyaan berikutnya adalah ini organik atau rekayasa. Nah, kalau kita lihat organik atau rekayasa gampang, kita lihat yang pertama itu bentuknya itu seragam, itu pasti rekayasa. Karena misalnya kampus ini ngomong yang sama dalam perintah enggak, masing-masing punya analisis, punya pendekatan. Kayak misalnya contoh di Unpad kemarin di kampus saya ya, itu kan cenderung kemudian menekankan soal negara hukum. Kemarin misalnya di UNAIR kemarin menekankan soal bagaimana politik dijalankan dengan bijak, baik dan sebagainya. UDN banyak ya, hampir sekian puluh kampus ya. Nah, dia memang ini juga buat saya sih sesimpel bahwa gerakan ini tidak main-main. Hanya memang yang harus direspon oleh negara itu adalah apa yang menjadi agenda politik dari atau agenda moral ya dari teman-teman di kampus. Apakah mereka ingin satu yang sesimpel, saya kalau dari bacaan saya dari berbagai komentar, dari kemudian berbagai aksi keprihatinan itu, mereka ingin sesuatu yang kemudian presiden itu berhenti untuk melakukan tindakan yang sifatnya mengintervensi demokrasi. Nah, demokrasi itu yang saya kira perlu juga digarisbawahi, karena posisi presiden itu kan tidak dalam posisi yang aktif ya, aktif dalam konteks dia melakukan pemenangan. Dia kalau misalnya normalnya kan kalau presiden itu ingin cawe-cawe gitu ya, yang didukung harusnya adalah yang separtai. Ini kan yang didukung yang tidak separtai dan berkesan hanya pada hubungan keluarga. Itu pun secara undang-undang diarah juga di undang-undang memang membuat posisi presiden harusnya berada dalam posisi yang tidak dekat dengan dinamika politik kepemiluan yang syarat dengan kontestasi politik begitu. Kalau menurut Profesor, separah apa sih demokratisasi saat ini, terutama jelang pemilu dengan keberpihakan seorang presiden terhadap paslon tertentu? Kalau dalam normalnya sekarang itu kita lagi ada di simpang jalan, Bro Diva. Ya, simpang jalan itu begini. Kita ada dalam dua posisi agak dilema. Mau lanjut lurus memperkuat demokrasi atau berbelok balik kanan. Nah, ini kan tinggal apakah kemudian kita, artinya saya sebagai akademisi, teman-teman sebagai aktivis, kemudian media, kelas menengah, terdidik dan sebagainya, atau publik secara umum itu mau lihat mau seperti apa, mau berbelok dengan alasan tadi seolah didukung presiden, atau kita membiarkan demokrasi lanjut dengan mekanisme ya open source saja, open kontestasi. Jadi silakan berkontestasi, siapa yang menang nggak ada masalah. Nah, ini yang saya kira demokrasi kita itu masih sekali di simpang jalan, mau seperti apa. Kalau Mbak nanya ke saya ya, saya simpel aja. Kalau saya pengen demokrasinya lanjut. Kenapa? Karena memposisikan Indonesia seperti hari ini itu butuh puluhan tahun, 32 tahun plus kan, plusnya hampir 20 tahun lebih, hampir 50 tahun berarti kan, untuk memastikan demokrasi kita lebih baik, negara kita jauh lebih punya pijakan sebagai negara demokratis. Karena bayangan hitungan banyak akademisi, masuk saya, dan meyakini betul bahwa sekali lagi demokrasi, sekali lagi pemilu di 2029 kita akan take off menjadi negara pure demokrasi, negara yang betul-betul demokratik, matang ya demokrasi. Matang dan memang publik juga punya peran aktif yang memberikan efek positif bagi kekuatan demokrasi di Indonesia.
Kalau menurut Profesor juga, yang menyebabkan pemimpin negara ini sedemikian brutalnya ini apa sih? Apa memang udah didesain sejak lama? Ya kalau saya sih simpel sih sebenarnya. Sampai hari ini pun kita bingung sebenarnya presiden mau apa. Ya, pertanyaan saya simpel aja. Kenapa? Karena kalau normal saja presiden itu kan landing, soft landingnya di Oktober, tanggal 19 Oktober 2024. Berarti hampir 10 bulan yang akan datang. Kalau beliau ikut normatif saja, saya kira nggak ada masalah. Kalau kondisi hari ini, publik kecewa dengan apa yang dilakukan presiden untuk memperkuat, memenangkan calon yang bukan dari partai. Tolong catat ya. Kalau agak unik, sama seperti ketika ada Mas Andi Wijayanto ngomong di Amerika Serikat, presiden dari Partai Demokrat, dia dukung Partai Demokrat. Kayak misalnya tadi bukan Demokrat di sini, Demokrat di Amerika Serikat ya. Jadi misalnya katakanlah siapa misalnya Bill Clinton, nggak mungkin dukung orang lain, dukung Bush, dia akan dukung misalnya penerusan dari Partai Demokrat. Kan di sini berbeda, presiden justru mendukung paslon dari yang bukan partai politik yang dia diambil hampir sekitar 20 tahun terakhir. Nah itu penyebabnya apa itu ya, Prof? Saya sih merasa bahwa ini lebih ke soal ego politik yang memang tidak ada urusan dengan ideologis. Jadi mungkin merasa Pak Jokowi mungkin sudah merasa bahwa beliau sudah cukup confident ingin bangun garis politik sendiri. Yang kedua, kemudian beliau juga merasa bahwa perlu menyiapkan skoci politik setelah pasca menjadi presiden kan. Ingin juga beliau pengen misalnya masih berkontribusi dalam konteks negara sebagai. Saya kira itu banyak alasan sebenarnya. Tapi poin pentingnya adalah sebenarnya kita berharap sebenarnya ketika beliau berjaga jarak saja supaya di masa pasca beliau selesai kita bisa melanjutkan 3 hal. Pertama, melanjutkan infrastruktur. Kedua, melanjutkan pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, kita juga perlu pengembangan jejaring dan akses internasional. Nah ini karena apa caranya ya? Harus dilanjutkan. Jadi masing-masing punya kecenderungan untuk memperkuat. Nah tapi dari berbagai hal, saya kok melihatnya presiden tidak mengarah ke ini. Beliau punya kecenderungan untuk melakukan langkah-langkah yang sama sekali tidak dan bukan menjadi karakternya beliau. Kalau kita lihat dari Solo 2 periode, kemudian Jakarta, kemudian presiden 9 tahun ya, karena pasca itu beliau berubah kan, pas Oktober 2024, 23 beliau berubah. Artinya apa? Artinya ada karakter yang beliau berubah. Makanya saya baru paham kenapa kemudian Mas Andi Wijayanto slang ya, terus siapa lagi Eko Sulistyo gitu, menganggap bahwa mereka ditinggalkan, bukan meninggalkan presiden, mereka ditinggalkan. Kenapa? Karena itu bukan karakter presiden. Karakter presiden kan kita sederhana, punya karakter yang memiliki jiwa yang simple, lebih mengedepankan orang banyak dan sebagainya. Itu memang kita serap ketika beliau masih di Solo kan, kita pantau, kita amati seberapa penting misalnya untuk Indonesia pasca SBY itu yang harus bisa memberikan suri ketauladanan dan juga kesederhanaan. Dan itu ada di Pak Jokowi di 2012 waktu beliau ke Jakarta, kita bantu beliau untuk kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden sampai 9 tahun. Apa baiknya presiden ini cukup 5 tahun aja kali ya, Prof ya? Karena dua masa periode itu akhirnya kebanyakan ketagihan gitu untuk melepaskan jabatan beliau. Ya di Filipina kan 7 tahun sekali. Jadi kalau di Filipina itu cuma 7 tahun itu bisa sekali. Habis itu nggak boleh menyalurkan lagi. Makanya Duterte nitip anaknya kan
ke Bongbong ini kan. Karena dia cuma satu periode. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah memang kedewasaan politik kita, sistem politik kita belum bisa ngunci. Contoh begini misalnya, dulu misalnya di 2021 ya, waktu ya kan saya dulu bagian dari tim 11 ya, waktu pas dengan Mas Andi dan segala macam, beliau itu mewacanakan soal 3 periode kan. Kemudian sempat perpanjangan dan segala macam. Itu enggak sesuai dengan konstitusi. Di konstitusi ya maksimal cuma 10 tahun 2 periode. Yang ketiga periode perpanjangan tidak dikenal. Artinya apa? Buat saya sebenarnya itu bukan karakter presiden. Sudah karakternya karakter greedy-nya. Nggak ada ingin berlebihan, pengen nambah, itu manusiawi sebenarnya dalam politik. Buat saya tapi harusnya sekali lagi saya berharap presiden itu punya sesuatu yang bisa memberikan keteladanan tadi. Beliau selesai, kemudian bisa take over ke orang yang pas ya. Katakanlah misalnya yang seperti Pak Ahok sampaikan, kenapa nggak misalnya ke Pak Ganjar gitu kan, kemudian yang memang dianggap punya kapasitas melanjutkan itu. Tapi sekali lagi saya bilang dari awal bahwa posisi politik presiden itu ternyata ingin sesuatu yang berbeda. Nah, perbedaan ini saya harus katakan tidak ada urusan ideologis. Ini hanya urusan soal political ego, kalau dalam bahasa Sundanya ego politik lah gitu kan. Yang memang lebih kepada soal kerasan ketimbang gagasan yang berbeda dari partai dulu yang mengusungnya di PDI Perjuangan. Nah ini balik lagi nih Prof, ini bicara persoalan akademisi nih dan kawan-kawan mahasiswa. Pernyataan Prof itu kan bahwa kalau mereka sudah bergerak ada sesuatu. Ya. Nah, apa sih pemicunya Prof? Ya kan sebenarnya sudah merasa nggak enak, nggak nyaman itu kan sudah mungkin 2-3 tahun terakhir ya. Ketika presiden dianggap melakukan simplistis politik, ada simplifikasi politik, political simplification atau istilah gitulah. Saya ada istilah kemudian menganggap bahwa apa yang menjadi kehendak itu terwujud. Dan kita kan berkali-kali melakukan itu ya, berkali-kali mendorong bahwa apa yang mau presiden, misalnya dulu RUU Ciptaker, itu kan menurut saya untuk undang-undang payung ya, tebalnya hampir 1000 halaman gitu, dalam waktu 3-6 bulan beres, luar biasa. Atau misalnya dulu mengubah KPK yang sebelumnya di luar mandiri, dia tidak terkoordinasi, sekarang dibawa presiden. Dan sebagainya itu kan menjadi bagian dari seolah-olah semua mengusut pada maunya presiden. Dari situ kan berjalan langsung, pada akhirnya muaranya adalah kita baru dapat di Oktober 2023 ketika beliau ingin mengajukan anaknya untuk jadi cawapres ya, dampingi Pak Prabowo. Itu yang saya kira ujung di mana presiden menurut saya offside secara politik. Kenapa? Karena sudah melewati garis merah yang harusnya nggak boleh. Apa garis merah? Misalnya memaksakan keluarganya untuk jadi pengganti ataupun penerus dari pemerintahan yang dia olah sekarang. Karena begini, bahkan di Amerika Serikat pun misalnya dari George Bush ke George Bush Junior, senior ke junior, itu hampir 20 tahun kan, 15-20 tahun. Tidak ada proses, kemudian akhirnya jadi si George Bush senior junior ini sebelumnya jadi gubernur Texas, gubernur dulu, baru dia jadi presiden. Tapi tidak langsung dari Bush senior ke Bush junior, tidak ada dua presiden sebelumnya. Yang kemudian memang proses pengganti si George Bush junior jadi mengikuti langkah bapaknya menjadi presiden Amerika Serikat. Itu dia Amerika Serikat. Nah, persyaratan itu yang saya kira dianggap terlalu cepat. Kenapa? Karena kita terlanjur memberikan privilege semua ke presiden. Makanya kemudian sekarang itu kecenderungannya malah
apa-apa seolah-olah kemudian menjadi tanda kutip menghamba ya, menghamba, kalau bahasa yang paling kasar memuja gitu kan, yang memang seharusnya bukan personal, harusnya tetap ada ideologi. Nah dalam politik itu yang saya kira penting untuk disampaikan bahwa ideologi harus politik harus punya ideologi, jangan kemudian semata-mata karena baik, karena populis kita dukung penuh. Nah, waktu misalnya saya ikut perdebatan misalnya waktu pas 3 periode kemudian perpanjangan kan memang kita diskusikan dia antara kami dengan presiden ya, untuk kemudian kami jelas menolak 3 periode. Kenapa? Karena di konstitusi nggak ada, betul, maksimal 2 periode tadi. Iya. Yang kedua perpanjangan, nggak ada ceritanya perpanjangan. Nah yang kayak gitu kan sebenarnya kita tidak semata-mata memberikan privilege atau cek kosong ke presiden, tapi kita ingatkan juga bahwa ada garis batas yang memang boleh dilalui dan mana yang nggak boleh. Itu yang kemudian pada akhirnya kita ingin memperkuat bahwa presiden harus taat pada konstitusi, presiden harus memiliki ideologi politik yang lebih menanamkan soal keindonesiaan. Sampai hari ini pasca Oktober 2023 ya kami nggak menangkap itu. Presiden cenderung kemudian punya, kalau bahasa Inggrisnya, buka kahayang sorangan, punya pengen maunya sendiri, yang pada akhirnya kita we don't know him anymore, kami nggak kenal beliau lagi nih sekarang. Kenapa? Ya karena kan ada langkah-langkah yang kita nggak bisa lihat sebagai bagian dari memperkuat demokrasi, memperkuat pemerintahan yang bersih, memperkuat pemerintahan yang bebas dari KKN, memperkuat pemerintahan yang bisa dikendalikan oleh publik ya, jadi kontrol publik dan sebagainya. Justru yang ada yang dibangun adalah warna watak yang saya kira itu menjadi pembeda dengan Pak Jokowi 9 tahun sebelumnya. Jadi ini setelah hampir 3 November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan terakhir ini we don't know him anymore. Kita nggak kenal sama sekali. Karena bukan itu Pak Jokowi yang kita kenal dulu waktu di Jakarta 2012, 2014, bahkan kita mundur di 2005 ketika beliau pertama kali menjadi wali kota di Solo seperti itu. Prof, kalau misalnya keinginan Jokowi ini kan anaknya sebagai penerus dia, dan akhirnya setelah kontestasi politik ini dia memenangkan pertarungan ini, bagaimana? Ya kalau saya di Indonesia, demokrasi di Indonesia. Gini, saya termasuk yang kemudian menolak ya, bukan. Jadi gini, dulu ketika kemudian Pak Prabowo maju lagi, ada wacana misalnya Pak Prabowo dengan Ganjar ya. Saya udah pamit ke Om Ferry juga mungkin ya, kita ngobrol. Saya pamit juga ke teman-teman yang ada di pokoknya kalau Pak Prabowo siapapun wakilnya, saya akan lebih baik balik ke kampus. Kenapa? Karena buat saya ini masalah nilai, masalah moral, masalah masa lalu yang saya kira perlu saya tegaskan posisi di mana. Nah, waktu itu sempat gitu. Begitu kemudian kami juga sempat ngobrol dengan presiden soal menyatukan itu ya. Saya nggak bisa komentar waktu itu karena saya ngerasa this is ridiculous, ini sesuatu yang nggak pas buat saya, yang saya kira nggak penting untuk sampaikan. Tapi saya bilang kalau itu terjadi maka saya akan pamit ke Om Ferry, udah saya akan balik ke kampus. Kenapa? Karena buat saya bukan Ganjarnya tapi ada posisi Pak Prabowo yang saya anggap itu tidak bisa mudah untuk saya maafkan. Kenapa? Karena ada nilai, ada ideologi, ada sesuatu yang saya kira tidak sama dengan yang saya yakini hari ini. Jadi makanya saya bilang ditambah kemudian ketika Pak Prabowo bergabung dengan Gibran. Ya Gibran waktu mungkin Om Ferry ikut waktu kita dorong jadi wali kota Solo, bareng kan kita siapin visi misinya, kita dorong supaya beliau jadi matang kan. Karena asumsi kami begitu nanti habis di Solo ya mungkin geser ke gubernur Jakarta supaya ada kematangan di situ. Nah di situ yang saya paling tidak merasa bahwa this is not good
for Indonesians in the future kan, sesuatu yang nggak baik untuk Indonesia di masa akan datang. Makanya begitu itu disatukan, makin yakin bahwa pasangan ini kalau saya ya sekali bukan yang pas untuk Indonesia. Kenapa? Karena menyisakan masalah-masalah yang saya kira di masa akan datang itu punya problem yang luar biasa. Dan buat saya Indonesia harus dipimpin oleh yang baik. Apakah misalnya calon orang-orang yang kemudian dimiliki kita punya kualitas itu. Karena zamannya Pak Prabowo menurut saya sudah habis. Tidak sekarang ya. Jadi sudah selesai. Harusnya anak muda, yang lebih muda, yang lebih fresh, yang 50-an tahun itu maksimal bisa kemudian muncul sebagai figur baru. Itu yang membuat saya kira kenapa kemudian kita, paling nggak saya tidak akan mendukung Prabowo Gibran karena dua-duanya punya masalah. Bukan cuma di Gibrannya sebagai konteks MK dan sebagainya, tapi juga lebih besar adalah di konteks Pak Prabowo sendiri. Kalau keadaan negara ininya bagaimana, Prof? Maksudnya ketika beliau terpilih, keadaan negara ini seperti apa? Karena kemarin saja kan mahasiswa sudah turun ke lapangan kan ya. Mungkin besok-besok akademisi udah buat pernyataan. Apakah eskalasi ini akan lebih meluas ketika dia menang? Ya, harusnya ke sana. Karena buat saya nggak ada pilihan lain. Karena kalau kita membiarkan mereka berkuasa ya, menang gitu bahkan, itu akan mendorong kegaduhan politik. Dan saya tidak tahu akan sampai apa. Tapi poin pentingnya adalah problem ini itu akan menjadi problem masa lalu. Apalagi misalnya kasus marriage yang kemarin sempat muncul ya. Betul. Itu kan juga sebenarnya mengindikasikan bahwa posisi Pak Prabowo secara internasional itu punya masalah. Kan kasus ini kan bukan hal yang baru. Mungkin masih berdebat, tapi kan dengan ada pemberitaan itu di media asing ya, saya kira itu menjadi salah satu indikasi bahwa presiden atau capres yang kemudian kalau nanti berada tadi mereka yang menang, maka kita akan tersandra. Saya ingat sekali dulu ada namanya presiden Serbia, namanya Slobodan Milosevic. Itu presiden Serbia itu dianggap jadi penjahat perang. Nah, selama masa yang bersangkutan berkuasa nggak bisa kemana-mana, kecuali ke Rusia, karena Rusia kan teman baiknya kan. Gitu. Ya, akhirnya apa ya, akan mengganggu perekonomian negara, akan mengganggu stabilitas negara, akan mengganggu pola kita untuk menjadi negara demokrat. Nah, menarik nih Prof. Amatan Prof dengan beliau nih Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kondisi sebenarnya yang terjadi apa sih Prof di demokrasi Republik kita ini? Ya sampai Oktober 2023 baik-baik aja. Kenapa? Kita pertumbuhan ekonomi 5-6% lah ya. Yeah. Kemudian kualitas demokrasi kita makin baik. Kita kemudian bisa sama-sama mengendalikan, walaupun ada beberapa yang perlu diperbaiki, tapi dua ini oke. Yang ketiga, kita sudah membangun semangat untuk mengembangkan infrastruktur. Jadi orang kemudian kayak misalnya contoh saya termasuk yang terbantu misalnya dengan adanya kereta cepat. Oke. Mbak, kereta cepat itu di dekat rumah saya cuma 10 menit. Oh. Jadi saya kalau ada rapat di Jakarta gitu, saya pesan tiket, saya cuma 1 jam tuh sampai. Perjalanan dari rumah saya ke stasiun kereta terakhir itu. Kemudian saya naik 40 menit, nyampe di situ. Itu terbantu banget. Makanya saya bilang infrastruktur luar biasa. Ini yang perlu dilanjutkan. Tidak hanya di Jawa kan, betul. Adanya IKN itu kan hal yang baik ya. Tapi ketika kemudian ini didorong lebih jauh, kan kita perlu misalnya take over, menjawab dari kenapa nggak 1 periode, kenapa 2 periode, bahkan kenapa nggak 3 periode. 2 periode itu maksimal, karena dia harus bisa, makanya selama 10 tahun itu tiap presiden di Indonesia itu harus menyiapkan siapa yang bisa bisa melanjutkan estafetnya. Itu kemudian kemudian muncul nama Ganjar. Nama Ganjar itu kan ketika kita diminta untuk mengkaji siapa yang pas, bersama dengan teman-teman ekstrim 11 ya, ada Mas Andi dan sebagainya, itu muncul bahwa ternyata nama itu muncul Mas Ganjar. Ini cerita muncul dan ternyata dengan muncul Mas Ganjar,
waktu itu memang sempat terinterupsi dengan adanya kasus penolakan Israel di U20 ya. Iya. Ini kan jadi rame, presiden kemudian mengatakan segala macam. Buat saya itu adalah dinamika politik. Nah, tapi dari situ kan itu ada kemarahan ya, kemarahan karena misalnya U20 nggak jadi, walaupun ada pengganti U17 kan. Iya. Kemudian ada apa namanya hubungan presiden dengan partainya juga naik turun. Ya. Bahkan masuk misalnya saya termasuk yang menyayangkan misalnya presiden nggak datang di acara ulang tahun partainya. Iya. Nggak datang ulang tahun Bu Mega juga. Buat saya itu sesuatu banget lah. Sama seperti kita ulang tahun orang tua kita. Iya. Kita nggak datang kan itu udah misalnya surga kita keambil. Betul. Gitu kan, Iya. Karena orang tua kita, ibu kita kan. Betul. Itu yang saya lihat ya. Tapi ya sekali lagi itulah politik yang memang dalam banyak kasus menurut saya itu berada dalam fase hubungan antara Bu Mega dengan PDP dengan Pak Jokowi dalam fase titik nadir, di mana Pak Jokowi merasa bahwa dia mampu menjawab mampu bersaing seperti yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto ya. Ada 3 yang kemudian dilanjutkan menangkan PSI, kemudian menangkan Pak Prabowo, kemudian membuat PDIP kalah, turun kan, atau dalam bahasa itu pusat. 3 itu kemudian dengan tambahan lagi kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Iya. Itu saja menurut saya satu bahasa yang nggak pas. Kenapa? Karena yang diajak ngobrol itu katakanlah Mas Andi dulu membantu di 2012, 2014 sampai kemudian sampai hari ini kan belum mundur dan sebagainya. Buat saya kalau saya ngomong begitu nggak apa, kalau saya ya saya nggak pantas. Kenapa? Karena saya ngomong ke orang yang membantu saya. Nah, artinya memang itu juga menjadi salah satu perdebatan serius. Itu kan obrolan berdua kan. Tapi saya melihatnya itu perlu disampaikan supaya publik tahu bahwa ada overconfident dari presiden berkaitan dengan tata kelola competitiveness ya antara yang bersangkutan dengan calon yang diusung oleh PD Perjuangan dan yang diusung oleh Gerindra dan kawan-kawan yang saling berhadapan. Ada kemungkinan chaos nggak Prof? Kalau misalnya mereka sampai terpilih? Ya saya kegaduhan politik di gini, tingkat elit. kalau secara teoritik ya, konflik politik itu kan dia eskalatif. Kita dulu waktu 98 kan tahun 96 kita sudah demo tiap hari. Betul. Kan? Kemudian 97 ada rame-rame di Makassar dan segala macam, di Medan, di Jogja kan dulu ya. Jadi memang eskalatif. Sampai kapan saya nggak bisa memprediksi, tapi kemarahan ini akan berimbas pada legitimasi siapapun yang menang ya dalam proses pemilu nanti. Besok lah katakanlah di mana posisi misalnya katakanlah ya kalau menang 02 maka posisi dan legitimasi dari Pak Prabowo dan Gibran dianggap akan memiliki nilai yang jauh di bawah legitimasi publik yang besar. Apalagi misalnya beberapa kasus soal itu mulai muncul ya, Miraj, kemudian dirty vote, dan banyak kasus yang muncul yang membuat pada akhirnya posisi dari pasangan 02 harusnya kalau ngeliat dari dinamika itu nggak mungkin menang. Tapi kan tadi saya bilang politik kan bukan cuma sekedar 1,2. Ada hal yang kemudian kita nggak bisa kita prediksi. Tapi kalau normalnya secara akademik kalkulatif itu saya ngerasa bahwa harusnya pertanyaan kalau mereka menang itu tidak terjadi. Kenapa? Karena posisi dari dinamika yang muncul itu mendowngrade apa yang menjadi target kemenangan mereka, kecuali misalnya tadi memang ada tangan-tangan lain yang membantu mereka untuk menang. Intervensinya dari mana, Prof? Banyak, bisa melalui tadi kalau misalnya sempat ramai kemarin soal bansos kan, kemudian soal penegakan hukum APH, ada polisi, ada kejaksaan, kemudian ada alasan lain soal keamanan misalnya TNI dan sebagainya. Itu memungkinkan. Kayak misalnya berita soal banyak kepala desa di segala macam bukan sesuatu yang nggak ada. Tapi apakah kemudian itu efektif atau tidak? Ya kita lihat besok. Apakah memang efektif? Kalau buat saya
sebenarnya kalau itu sampai terjadi, itu bukan hanya mendelegitimasi pasangan yang bersama yang katakan itu, tapi juga menghilangkan jejak Pak Jokowi di mata publik. Karena dianggap melegakan ataupun menggunakan dengan segala cara untuk bisa memenangkan anaknya yang menjadi cawapres di 02. Mengenai netralitas Ya. lembaga TNI dan Polri dengan pemahaman dan pengamatan Prof tentang terjadinya chaos, peluangnya ya, chaos, lalu kecurangan yang sangat masif. Itu bagaimana ya, Prof? Ya, kalau saya kan prinsip utama dalam politik itu kan siapa menabur angin akan menuai badai. Iya. Kalau misalnya paham bahwa dengan cara-cara yang kemudian tidak elegan, tidak fair, misalnya gitu ya kira-kira. Walaupun ini masih diskusi panjang ya, temuan-temuan itu, maka mereka akan menuai badai. Termasuk misalnya teman-teman yang kemudian paslon yang ingin memenangkan dengan segala cara. Menuai badai itu bisa jadi misalnya publik akan menghukum. Publik dengan menghukum dengan misalnya tidak melegitimasi kemenangan mereka. Atau misalnya publik tidak menghukum mereka. Atau publik kemudian merasa mengabaikan mereka. Itu bagian dari siapa penabur angin menuai badai tadi. Pada akhirnya nanti kemudian itu terjadi proses di mana kemudian delegitimasi terhadap kekuasaan yang mereka baru katakanlah apa namanya, kalau 02 menang kan gitu, ya itu juga jawabannya sesimpel itu. Karena buat saya agak unik sebenarnya, atau agak mengejutkan dengan berbagai hal yang kita lihat ya, dari mulai kampanye terbuka, dari mulai spanduk kan, apalagi baliho, APK, Iya. ya, debat, iya. Itu semua instrumen itu mereka nggak menang. Ya, saya objektif misalnya tiba-tiba kita nggak bisa mengatakan misalnya dulu debat keempat ya, misalnya Gibran menang, pertanyaan berikutnya menang apa? Atau misalnya Prabowo menang di debat 3 apa? Bahkan kemudian menyampaikan data pun nggak ada. Ya kita objektif misalnya debat 1 Anies masih lebih baik kan gitu. Debat kedua kemudian misalnya perdebatan Pak Mahfud sama Pak Mahfud jauh lebih baik misalnya kan. Yang ketiga misalnya Mas Ganjar punya data yang jauh lebih kaya kan, dan bisa debat keempat misalnya Caimin jauh lebih baik kan gitu. Kita jujur juga. Debat kelima walaupun kemudian terjadi ini Prabowo tidak memberikan sesuatu yang kemudian yakin nih orang ini tidak paham segala macam, itu akan terjadi. Jadi itu debat. Kemudian kalau misalnya kampanye terbuka, banyak ruang-ruang yang kemudian tidak terisi. Ya, kemarin misalnya yang di Bandung di GPLA, dengan kalau penuh kan sekitar 60-70 ribu lah ya. Itu yang datang mungkin nggak nyampe 20 ribu ya, yang di GPLA. Ya, kalau dari situ kan kita bisa lihat sebenarnya ada apa mereka. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak. Kalau itu bisa menang, apa indikatornya? Oke, kita bicara soal visi misi. Saya kan punya tim di Unpad kan. Coba kita bedah visi misi. Yang disebut kemudian melanjutkan ya. Saya kan juga melanjutkan infrastruktur. Apa yang dilakukan Pak Jokowi itu kan di 03. Kenapa? Karena banyak hal yang kemudian nyambung. Makanya kemudian ketika diskusi dengan teman-teman dengan presiden ya soal visi misi dulu GP, kemudian siapa penerus beliau segala macam, yang nyambung ya ini sebenarnya. Nah tapi kalau kemudian tidak dilakukan ya saya nggak paham juga kenapa kemudian bisa nggak bisa dilakukan. Karena harusnya Pak Jokowi akan lebih nyaman ke Ganjar ketimbang ke Pak Prabowo. Kenapa? Karena dari visi misi, dari pola gerak segala macam satu partai jauh lebih punya kedekatan secara ideologis dan juga kinetiknya ya dengan
Mas Ganjar. Karena mungkin kalau ke Pak Ganjar dia nggak bisa nitipin anaknya kan. Ya kalau kayak gitu kan saya nggak bisa menjelaskan kenapa, karena kan itu dinamika politik ya. Karena saya berharap sebenarnya kita semua mungkin berharap karena kita kenal, kita dulu dorong Gibran juga jadi apa, jadi wali kota, itu kan berharap beliau apa, Mas Gibran mungkin adalah di Jawa Tengah dulu matang dua periode Iya. berdua periode baru 45 tahun kan Usianya. usia yang Iya. begitu kesana kan jadi matang. Betul. Jadi memang posisinya harusnya apa namanya itu dilakukan. Jadi kalau anaknya karena kemudian gara-gara MK-nya begini ya memang Pak Jokowi punya boga kahayang, Inggris bilangnya, yang memang mengarah pada apa namanya upaya untuk mendorong proses tidak menyerahkan sepenuhnya ke publik, ke orang, tapi ke yang berhubungan darah dengan beliau. Masih sayang gitu ya, masih gimana sih, nggak rela gitu. Itulah saya bilang itu bedanya politik dengan cinta. Politik itu kalau kita ngutip Mandela ya, bahkan dia harus menceraikan istrinya hanya karena istrinya itu mendorong hal-hal yang dianggap mencederai keyakinan politik Mandela. Itu dia Afrika Selatan. Jadi kalau kita cinta banget sama keluarga kita harus benar mengingatkan bahwa batasannya di sini loh secara politik. Jadi nggak boleh kemudian karena cinta banget, saya kira ya karena kalau saya cinta saya begitu saya jadi presiden itu bukan lagi ke keluarga, udah ke Indonesia kan, udah anak oke deh kita bantu, tapi bukan kemudian bantu ikut seperti saya kan. Dari saya punya 3 anak ya, anak pertama dia nggak ngikutin saya, dia ngambil hukum. Anak kedua nggak ikutin saya ke politik, dia malah ke ekonomi. Sebagai orang tua yang dorong saya, bukan kemudian ikut ayah ya atau ikut dede ya. Karena anak buat saya itu punya dunianya masing-masing, punya apa tadi punya punya mimpi dan punya garis tangan yang berbeda. Maaf Prof, ini karena waktunya sudah habis, mungkin pembicaraan kita sore ini tentang keadaan demokrasi di Indonesia sampai sini dulu. Terima kasih Profesor Muradi atas kehadirannya. Oke. Selamat